Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak kami semuanya, khusus anak kami yang kelas 12 untuk mata pelajaran PKN, di sini masih tetap Ibu yang bawakan ya. Kemudian anak kami di sini Ibu masih selalu dan tetap mengingatkan anak kami agar terus aktif untuk mengikuti pembelajaran daring kita saat ini. Baik anak kami semuanya, untuk pertemuan kita kali ini kita akan mengulas ya atau membahas tentang rangkuman bab yang keempat, yaitu tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Sebelumnya anak kami semuanya ya, di sini kita harus atau selalu mengingat bahwa hakikat dari hak dan kewajiban warga negara itu ya, berdasarkan definisinya ya, bahwa hak itu adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan yang kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Baik anak kami ya, hak warga negara ya, sebelum menjadi warga negara di situ nanti kita ada ketentuannya ya untuk menjadi warga negara dalam suatu negara ya, negara kita ini ya, di mana hak tersebut ya, hak warga negara itu dimaktubkan dalam hak konstitusional ya. Jadi untuk hak konstitusional itu adalah merupakan hak-hak yang dijamin dalam undang-undang ya, khususnya di negara kita ini ya. Kemudian ya kewajiban juga kewajiban konstitusional itu adalah merupakan sesuatu yang hal yang harus dilaksanakan ya. Di mana kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, itu akan mendatangkan sanksi bagi yang melanggarnya ya. Itu dia. Kemudian anak kami ya, hak dan kewajiban itu ada macam-macamnya ya. Kemudian anak kami untuk pengertian dari warga negara ya, sebelum kita mengetahui hak dan kewajiban kita juga harus mengetahui kita sebagai warga negara ya, apa itu dia. Jadi untuk warga negara di sini definisinya secara garis besar itulah rakyat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu ya, di mana ada hubungannya dengan negara tersebut ya. Dan nantinya di negara kita bahwa pengertian warga negara itu ya, itu sudah ditetapkan dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 ya, Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ya. Kemudian setelah amandemen pengertian warga negara ya di negara kita itu, yaitu pada pasal 26 ayat 1 itu menyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara ya. Sedangkan pada pasal 26 ayat 2-nya di sini menyatakan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia ya. Jadi kita harus tahu, sebelum kita mengetahui hak dan kewajiban kita juga harus tahu kita itu sebagai warga negara apa dia ya, di negara, khususnya di negara kita ini, apa pengertian dari warga negara kita sebagai warga negara Indonesia ya. Kemudian kami hak-hak warga negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang sudah amandemen ya. Antara lain dia ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak ya, yang termaktub pada pasal 27 ayat 2 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, itu pasal yang termaktub dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang termaktub pada pasal 28B ayat 1 ya. Kemudian hak atas kelangsungan hidup yang termaktub pada pasal 28B ayat 2. Kemudian ada juga hak untuk mengembangkan diri termaktub pada pasal 28C ayat 1.
Berikutnya yaitu hak untuk memajukan diri, pasal 8C ayat 2. Kemudian hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, yaitu pada pasal 28 ayat 1 ya. Baru terakhir yaitu hak untuk mempunyai hak milik pribadi, yaitu yang termaktub pada pasal 28I ayat 1 ya. Itu tentang hak yang sudah dimaktum atau sudah dibuat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara kita setelah amandemen ya. Kemudian adapun kewajiban kita sebagai warga negara ya yang sudah termaktum dalam Undang-Undang 1945 setelah amandemen, itu antara lain kewajiban membayar pajak ya, yaitu yang termaktum pada pasal 23 ayat 23A ya. Kemudian kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1. Kemudian kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yaitu pasal 27 ayat 3 ya. Kemudian kewajiban menghormati HAM orang lain pada pasal 28 ayat 1. Kemudian kewajiban tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar ya pada pasal 28 ayat 2. Kemudian kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan negara, yaitu pada pasal 30 ayat 1 ya. Baru kemudian kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan perintah wajib membiayainya ya, dan pemerintah wajib membiayainya, yaitu pada pasal 31 ayat 2. Jadi itu antara lain tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang sudah termaktum dalam Undang-Undang Dasar Negara kita setelah adanya amandemen. Berikut anak kami ya, itu yang tadi sudah ya, hak dan warga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut anak kami yaitu tentang kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Sebelum kita membahas tentang kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara ya, ada baiknya kami juga mengetahui ya, harus mengetahui yaitu makna pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu ya. Jadi secara garis besarnya bahwa pelanggaran hak itu adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang ya, yang sengaja atau tidak sengaja, yang secara melawan hukum membatasi hak seseorang atau sekelompok orang yang dijamin dengan undang-undang. Kemudian kewajiban adalah merupakan sesuatu hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan ya. Kemudian pengingkaran itu pada dasarnya berasal dari kata ingkar, di mana ingkar itu adalah tidak menepati ya, atau tidak mau menuruti. Mengingkari berarti tidak mengakui atau tidak membenarkan atau menyangkal atau mengkiri atau juga dia menampik ya. Itu dia. Jadi kasus pelanggaran ya dan pengingkaran kewajiban warga negara sini ada beberapa contoh ya yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari ya. Bisa juga yang pertama yaitu penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum ya. Kemudian ada penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim ya, yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan ya. Kemudian kasus pembungkaman ya, pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan siup ya. Kemudian menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas pemerintahan ya. Kemudian contoh lain itu pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat ya, karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintahan ya.
Sedangkan contoh dari pengingkaran, ya, contoh pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga negara bisa antara lain yaitu menggemplang pajak atau bahkan tidak membayar pajak, ya. Bisa juga merusak fasilitas umum. Bisa juga contohnya yaitu berkhianat pada negara, ya. Kemudian bisa juga berbuat zalim kepada masyarakat yang lain. Contoh yang lain juga yaitu tidak bersedia berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara, ya. Jadi kami di sini, ya, untuk berikutnya yaitu upaya penanganan, ya, untuk upaya penanganan pelanggaran hak warga negara ini, ya, untuk sebagaimana dalam peraturan undang-undangan, ya, yang sudah disebutkan, ya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 itu tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian upaya yang akan dilakukan, ya, dalam menangani pelanggaran hak warga negara itu biasanya terkendala oleh beberapa faktor, ya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Mungkin dia faktornya adalah kurangnya perangkat hukum, ya. Bisa juga kurangnya bukti-bukti yang lengkap, ya. Bisa juga keterbatasan penegak hukum, ya. Kemudian setelah ada upaya itu penanganannya ada kita di sini ada beberapa cara, ya, yang mungkin dapat digunakan untuk penegakan pelaksanaan hak dan kewajiban negara tersebut, ya, terhadap hak-hak dasar warga negara, ya. Mungkin antara lain bisa dia meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang kedua mungkin juga menegakkan hukum secara adil, ya, konsekuen dan tidak diskriminatif. Bisa juga dia meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan. Dan yang terakhir bisa juga dia yaitu memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi. Jadi mungkin itulah rangkuman dari materi kita, yaitu sebab keempat, ya. Mudah-mudahan anak kami bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian kalau ada yang perlu tanyakan yang kurang paham, saya anak kami buat dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.